Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 764. Mas-mas jangan masuk ke restoran ini. Karena ini restoran bintang 5, bukan tempat orang biasa. Apalagi mengajak pengamen segala, itu di seberang ada warung. Masnya makan di sana saja. Masnya kan cleaning service. Jadi bisa membayar nantinya. Kalau di sini mahal harganya. Saya khawatir nanti mas ini dapat masalah. Kenshin yang bersama ketiga anak kecil pengamen itu diminta kembali. Di saat bersamaan itu, yang memegang restoran ini, yang jadi pemimpin di tempat ini, melihat dari mobilnya. Terkaget langsung dirinya. Cowok itu ada di tempat kerjanya, bersama ketiga anak pengamen yang sering dilihatnya. Rupanya pemimpin restoran ini bernama Merlin, keponakannya Pak Mori. Merlin yang dulu pernah menginjak HP jadulnya Kenshin. Sekarang Merlin dipercaya untuk memegang salah satu restoran milik Om Morinya. Saat melihat Kenshin di sini, jadi kaget-kaget sekali dirinya. Deg-degan hatinya, seperti bertemu mantannya, melihat Kenshin. Cowok yang kaya raya itu, masih mengenakan seragam cleaning service-nya. Merlin pun tak berani turun dari mobilnya, tak berani menemui Kenshin secara langsung. Apalagi baru dilihatnya, pegawai penerima tamu dan security-nya seperti tak ramah menyambutnya. Kemudian Kenshin yang diminta kembali. Kenshin pun tak marah ataupun tersinggung. Dengan bersikap biasa Kenshin berkata, "Oh baik Pak dan Mbaknya. Kalau gitu kita makan di warung saja." Kenshin pun bilang pada ketiga anak yang di sampingnya, "Ayo kita makan di sana." Kenshin berbalik lagi. Para mahasiswa dan mahasiswi itu melihatnya. Langsung saja membicarakan Kenshin lagi. Salah satunya berkata, "Loh teman-teman, apa aku bilang tadi? Beneran kan dia menuju ke restoran? Tapi dilarang oleh penjaga pintunya. Memang cleaning service itu keterlaluan sekali. Kagak tahu apa itu restoran bintang 5. Maya dan Ica pun membalasnya. Buta huruf kali say dia orangnya. Tak bisa melihat itu tempat makan orang kaya. Kok nekat mengajak anak pengamen di sana. Sekarang dia tahu rasa sendiri. Diusir security dan penerima tamunya. Setelah itu, terlihat Kenshin duduk di tempat semula, bersama anak-anak pengamen di sampingnya. Lalu Merlin pun terlihat mendatangi security-nya, serta pula pegawai penerima tamunya. Merlin kemudian bertanya, "Oh ya Yuyun dan kamu Nisa, serta Pak security sekalian. Memangnya ada apa dengan laki-laki yang duduk di sana? Maksudnya kenapa dia tadi ke sini?" Yuyun penerima tamu itu menjawabnya, "Oh ini Mbak Merlin. Kita semua tadi mencegahnya. Laki-laki berbaju cleaning service itu tadi mau masuk dan makan di sini. Kami semua melarangnya, memintanya untuk kembali, karena perintah Mbak Merlin. Kalau orang yang terlihat tak punya, langsung saja dilarang. Jangan diperbolehkan masuk. Jadi kami menghentikan segera. Melarangnya untuk ke dalam." Oh rupa-rupanya, yang membuat peraturan begini, melarang orang miskin masuk ke restoran ini, adalah Merlin sendiri. Merlin pun takut dan malu bertemu Kenshin. Kemudian Merlin bicara, "Oh ya Pak security dan kalian berdua Yuyun dan Nisa. Kalau gitu datangi laki-laki yang di sana, yang berbaju cleaning service itu, yang bersama anak-anak pengamen itu. Minta lagi masuk ke restoran ini. Berikan makanan yang paling mahal di sini. Dan kalian juga minta maaf ke laki-laki itu. Serta bersikap sopan dan ramah. Jangan banyak tanya, cepat lakukan saja." Mendengar Merlin bicara begitu, kaget security dan penerima tamunya. Mereka pun bertanya, "Tapi Mbak Merlin, nanti tamu-tamu di dalam bisa marah dan terganggu. Tak terima semua ada cleaning service dan para pengamen makan di restoran." Merlin menjawabnya, "Sudah kamu Yuyun dan Nisa lakukan saja apa yang aku minta. Jangan tanya-tanya lagi." Dengan merasa bingung dan terheran, mereka melaksanakan perintah itu. Ibarat habis meludah kini ditelan lagi. Tadi mengusir sekarang minta kembali.
Dan sampailah security dan dua penerima tamu itu di dekat Kenshin. Di saat itu lagi-lagi para mahasiswa dan mahasiswi yang lagi pacaran di situ. Yang lagi merayakan Valentine bersama. Bergosip antar teman-temannya. Salah satunya bilang lagi, guys lihat-lihat itu. Cleaning service itu disamperin security. Pasti akan diberi pelajaran dirinya. Karena sudah berani mencoba masuk ke restoran. Itu sampai penerima tamunya ikut datang. Jangan-jangan cleaning service itu tadi meludah di depan pintu masuknya. Dan sekarang ditegur akan dilaporkan ke pihak berwenang. Para cewek-cewek yang berstatus mahasiswi itu masih saja ngegosipin Kenshin. Nggak puas-puas juga mereka. Dari tadi ngomongin Kenshin yang jelek-jelek saja. Padahal juga mereka tak kenal Kenshin. Sedang security langsung bilang ke Kenshin. Oh ya mas, kita kesini mau minta maaf atas perlakuan yang tadi. Yang sudah tak memperbolehkan masnya ini masuk ke dalam restoran. Sekarang mari silahkan masnya dan anak-anak ini datang lagi dan makan di sana. Para cewek penerima tamu itu pun juga bilang. Berkata hal yang sama dengan security. Namun Kenshin menjawabnya, oh nggak apa-apa security dan mbaknya. Saya makan di sini saja bersama anak-anak ini. Lagian saya juga menunggu jahitan bunga. Terima kasih sudah menawarkan kembali. Kenshin menolak dengan ramah. Kemudian Kenshin bilang pada ketiga anak kecil itu, tunggu di sini ya, kakak akan belikan nasi di warung itu. Dan orang yang mendatangi Kenshin pun kembali. Kemudian mereka melaporkan pada Merlin. Selaku pimpinan restoran mewah ini, Yuyun berkata, oh ini Mbak Merlin. Kita sudah mendatangi laki-laki itu. Dan menawarkan apa yang Mbak Merlin minta tadi. Tapi dia tak mau masuk lagi ke sini. Karena akan membeli makanan di warung depan. Sudah biarkan saja Mbak Merlin. Untuk apa juga cleaning service diminta ke sini. Pakai jual mahal segala tak mau masuk ke sini. Mendengar Yuyun berkata begitu. Merlin marah jadinya. Hei Yuyun, kamu jangan berkata begitu. Ini menyangkut kita kerja di sini. Pokoknya gua nggak mau tahu. Cowok itu harus makan di sini. Atau kalau dia menolak masuk di restoran ini, panggil pelayan eksekutif, serta bawakan meja VIP keluar. Taruh di depan cowok itu, beserta makanan yang paling spesial di sini. Layani layaknya tamu seperti di tempat ini. Jangan banyak tanya-tanya. Sebelum cowok itu makan di warung depan, ayo cepat bawakan meja yang bagus itu. Bawa keluar. Merlin terlihat bingung. Tergesa-gesa sekali. Seperti orang yang lagi resah. Hal itu memang wajar. Merlin takut kalau Om Morinya tahu. Bisa marah besar nantinya. Terlebih Merlin sendiri. Sedikit ada hati pada Kenshin. Meski tahu Kenshin sudah menikah, Merlin pun menyimpan rasa. Dan melihat tiba-tiba ada kesibukan di dalam restoran. Larissa bersama pacarnya, serta Meta yang bersama pasangannya pula. Jadi bertanya-tanya, ada apa memangnya? Kok meja makan sampai di bawah keluar? Bersama menu-menu makanan yang mewah pula. Memangnya sedang menjamu tamu siapa? Apa pejabat atau orang yang penting? Larissa dan Meta menjadi penasaran. Lalu berjalan menuju jendela. Larissa pun bertanya pada pelayan yang sedang mengantar makanan. Larissa mengucap tanya, oh ya Mbak, memangnya ada apa di sana? Sampai meja-meja dibawa keluar. Apa ada acara memangnya? Pelayan itu menjawabnya, oh itu Mbak, saya juga tak mengerti. Tapi itu perintah Mbak Merlin, pimpinan di sini. Kita semua bingung tak mengerti. Seorang cleaning service saja sampai diperlakukan mewah sekali. Padahal tadi diusir security. Tapi Mbak Merlin memintanya kembali. Tapi cleaning service-nya malah jual mahal, tak mau masuk ke sini. Jadi kita diminta membawa makanan ke sana. Larissa pun semakin penasaran. Dan dirinya bertanya, cleaning service siapa Mbak namanya? Pelayan itu pun menjawabnya, oh itu saya juga belum mengerti Mbak namanya. Coba Mbaknya lihat saja dari jendela itu. Cleaning service begitu kok diberi makanan mahal ini. Keenakan sekali dirinya. Kalau nggak diminta Mbak Merlin atasan kami, pasti cleaning service itu udah kita usir jauh-jauh. Larissa dan Meta kemudian membuka jendela, melihat pria yang duduk di luar, bersama 3 anak kecil di sampingnya. Langsung saja Larissa tersetrum hatinya.
Jantungnya deg-degan melihatnya. Melihat Kenshin yang ada di luar. Merlin pun sama melihatnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya